Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, masih dalam suasana Paskah, kita memasuki Minggu Paskah yang kelima. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan untuk kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku juga. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakan kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percaya engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar dimanapun berada, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 14. Saya memberi judul renungan ini, Yesus adalah jawaban kegelisahan manusia. Injil ini berbicara tentang amanat, tentang pesan Yesus kepada para muridnya. Dan menariknya bahwa pesan ini justru disampaikan pada momen yang istimewa, saat dimana Yesus akan berpisah dengan para muridnya, dan para murid juga berpisah dari Yesus. Dan yang kedua, pesan ini disampaikan
bagi para murid yang menerima pesan ini. Mereka tidak berada dalam situasi baik-baik saja, tetapi justru para murid ini berada dalam kondisi, dalam situasi di mana mereka tidak mengerti, tidak tahu kemana arah hidup mereka, dan mereka tidak tahu kemana Tuhan Yesus. Maka mereka gelisah, mereka cemas, mereka khawatir tentang masa depan mereka. Dan dalam situasi yang demikian itu, pesan atau perintah Yesus ini menjadi penting bagi para murid. Dan pesan ini juga penting bagi kita semua. Pesan Yesus kepada para muridnya, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Dan kata percaya ini penting. Sampai Yesus mengulangnya 6 kali dalam perikop ini. Berarti pesan ini penting sekali. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus ini menjadi kunci bagi para murid untuk mengembangkan hidup dan karya mereka setelah mereka ditinggalkan oleh Yesus. Tidak cukup mereka hanya berada di dalam kebingungan, kecemasan, dan kekhawatiran, tetapi mereka harus bangkit dan percaya kepada Yesus Kristus. Bertolak dari kebingungan, ketidaktahuan para murid, kemana Yesus pergi dan kemana arah hidup mereka, maka Rasul Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke sana? Demikian pula Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup. Dalam suasana kebingungan para murid ini menjadi kesempatan bagi Yesus untuk mengajar dan menerangkan tugas perutusannya. Kata Yesus kepada Thomas dan juga kepada kita semua, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar yang berbahagia, tugas perutusan Yesus adalah membawa para murid, membawa kita semua kepada Bapa, tinggal bersamanya, ada bersama dengan Bapa. Dan Yesus sendiri yang menyiapkan tempat itu untuk kita semua, Anda dan saya dan Anda. Lalu dia datang, dia menjemput dan membawa kita kepada Bapa. Disinilah nampak jelas teladan sebagai pelayan yang sejati. Semangat pelayanan ditampakkan Yesus bukan dalam kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Sebenarnya dia bisa perintahkan para malaikat, para kudus bisa menyediakan itu. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia sendiri yang melakukan. Dan membenarkan apa yang dia katakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan pelayanan Yesus Kristus ini, sampai wafat dan bangkit, dia masih tetap melayani. Pesan inilah yang diteruskan oleh para murid dan oleh kita semua pada zaman ini. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus, harus kita wujudkan dalam hidup dan perbuatan kita, dalam keseharian kita, dalam karya, dalam pelayanan kita masing-masing. Percaya dan semangat pelayanan inilah yang harus menjadi roh yang menggerakkan hidup kita.
Dan yang untuk mengerti amanat yang Yesus sampaikan kepada kita pada hari ini, yakni Dia sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dia dan Bapa adalah satu, Dia di dalam Bapa dan Bapa ada dalam Dia. Dan mengingatkan kita supaya jangan khawatir, jangan cemas, jangan gelisah dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Dialah kebenaran yang diwahyukan Bapa. Maka Dialah sumber kehidupan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Pertanyaannya, apa artinya Yesus menjadi jalan kepada Bapa? Bagaimana caranya? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menjadi jalan kepada Bapa itu melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui ajaran-ajarannya. Kita yakin bahwa kalau kita berpegang teguh pada ajaran-ajaran Yesus Kristus, maka kita akan sampai kepada Bapa. Kita akan sampai di surga. Yang kedua, melalui iman yang diinspirasikannya. Sebab Yesus Kristus datang ke dunia ini, maka barang siapa percaya kepadanya, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Yang ketiga, melalui teladan hidupnya. Yesus hadir di dunia ini, Dia hidup, Dia berbuat, Dia mengajar, Dia memberikan contoh teladan hidupnya yang benar. Maka tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa tanpa meneladani Yesus Kristus. Yang keempat, melalui jasa-jasanya. Kita semua tahu bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini pelayanan, Dia mau menderita, Dia mau wafat di kayu salib dan bangkit. Teladan hidupnya ini, jasa-jasanya ini memampukan kita untuk masuk ke tempat kediaman Allah. Dan poin kita yang kelima, yang terakhir, Kristus itu adalah jalan. Karena Dia menyatakan Allah Bapa, yang dengannya Ia adalah satu karena kealahannya. Menjadi jelas bahwa Kristus akan membawa kita sampai kepada Bapa dan tinggal bersamanya. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa, kata Yesus. Bagaimana Filipus, engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kata-kata Yesus yang luar biasa. Kata-kata yang penuh makna. Syarat dengan pesan-pesan yang menyadarkan, mengingatkan kita untuk terus percaya kepadanya. Kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran tidak ada untungnya bagi hidup kita. Kita ganti itu dengan percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Allah inilah yang mendatangkan kekuatan, kebijaksanaan bagi kita. Apa pesan Injil ini bagi kita? Pertama, bahwa amanat pesan atau perintah Yesus ini yang disampaikan pada saat perpisahan ini pesan yang penting sekali bagi hidup kita. Penting sekali bagi para murid. Dan pesan ini justru disampaikan dalam situasi para murid yang tidak baik-baik saja.
Saya yakin bahwa masing-masing kita juga mengalami situasi yang tidak baik-baik saja. Masing-masing orang pernah mengalami kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Bahkan sampai dengan saat ini pun, bagi kita semua, Bapak Ibu, para pendengar sekalian, sedang mengalami kegelisahan itu. Tentu kita punya cara masing-masing bagaimana mengatasinya, bagaimana kita bisa keluar dari kecemasan dan kekhawatiran itu. Tetapi hari ini Yesus menawarkan kepada kita pesan, perintah kepada kita bahwa dialah satu-satunya jawaban atas kegelisahan, atas kecemasan, atas kekhawatiran kita semua, saya dan Anda. Satu solusi yang Yesus tinggalkan kepada kita, dan Dia mengingatkan, jangan gelisah, jangan cemas, jangan khawatir. Dan pesan yang kedua, bahwa dalam situasi apapun hidup kita, seberat apapun beban hidup kita, tantangan yang kita hadapi, kesulitan yang kita alami, semuanya itu tidak menggoncangkan atau melemahkan iman kita. Dan justru dalam situasi demikian itu kita harus semakin meyakinkan diri bahwa kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Yesus Kristus. Hanya di dalam Kristus segala persoalan kita akan terjawab. Kita akan mendapatkan, memperoleh kekuatan. Maka menarik Yesus menutup amanatnya kepada para murid pada ayat 12, Dia mengatakan begini, bagi kita yang percaya kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita sungguh percaya kepada Yesus Kristus, kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dia bisa mengusir roh jahat. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan orang mati Dia bangkitkan. Dia bisa menggandakan roti, bisa 5 roti dan 2 ikan, Dia bisa memberi makan 5.000 orang dan masih sisa 12 baku dan seterusnya. Pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa ini, kalau kita sungguh percaya pada Yesus Kristus, dan Yesus menegaskan bahwa kita juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, maka menjadi permenungan kita, sudahkah saya percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh? Dan kalau saya percaya sungguh-sungguh, maka saya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan inilah kiranya menjadi pesan untuk kita semua, permenungan kita dalam perjalanan hidup kita ini menuju rumah Bapa. Ketika kita percaya, kita dapat melakukan apa yang telah dilakukan oleh Yesus, dan itulah menjadi apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami.